Kenapa mesti berhutang? Ini harus disudahi, betul ya? Caranya bagaimana? Jadi saya berdiskusi sama sahabat saya, dia senior saya, jauh senior saya. Dia bernama Michael Hudson. Profesor Michael Hudson ini mempunyai konsep berbeda dengan yang ada di dunia ini. Jadi di Amerika itu walaupun negara ini sontoloyo dan ontohot, tapi kebebasan berpikirnya boleh diakui, boleh kita respect, gitu ya. Jadi dunia ekonomi di Amerika itu terdiri dari dua mazhab. Mazhab Ivy League atau mereka yang kuliah di Ivy League. Ivy League itu ada Cornell, Columbia, ada Harvard dan lain sebagainya. Yang biasanya lulusannya pergi ke Wall Street. Non Ivy League kerjanya di bank, ujung-ujungnya di IMF dan World Bank, gitu ya. Ada dua mazhab. Pemerintah saat ini semuanya mazhabnya mazhab ini nih, bener nggak? Sementara uang perputaran di dunia ini 70% dari Wall Street. Contoh, Alibaba listingnya di mana? Di New York, bener nggak? Yang punya Wall Street, paham ya? Jadi kita lihat nih, hati-hati nih Wall Street ini. Nah, kemudian mazhabnya yang tadi yang ke IMF, World Bank ini punya lembaga rating namanya Standard and Poor, punya Moody's gitu. Mereka bisa merating sebuah negara, Indonesia BBB misalnya gitu, bener nggak? Kemudian di lobby naik jadi BB plus, bener nggak? Investor datang nggak? Belum tentu, karena investor itu yang menunggu adalah rating dari Wall Street. JP Morgan kasih Indonesia berapa ratingnya? Goldman Sachs berapa kasih Indonesia ratingnya? Paham ya? Kalau ratingnya turun mereka nggak masuk. Jadi kita jangan dibohongin dengan data, paham ya? Datanya benar, tapi karena orang nggak ngerti, oh iya ratingnya naik, hebat ya pemerintah sekarang, betul ya? Paham ya? Nah, ini ada makhluk ketiga. Yang Hudson punya metode ini beda sama yang pemerintah punya, swasta punya, dia ketiga. Georgia adalah negara berdaulat yang diserang sama Rusia. Crimea negara berdaulat diserang oleh Rusia, Anda tahu? Enggak tahu nggak apa-apa. Karena bacaan kita memang dulu zamannya TVRI masih satu, kita berita internasional tuh up to date. Sekarang berita internasional ditutup, bener nggak? Anda nggak tahu jadinya apa di luar itu ya. Nah, pada saat ekonomi dua negara ini goncang karena dimainin oleh Rusia, Michael Hudson membantu perekonomiannya. Kemudian Venezuela yang menyerang Amerika dengan ekonomi, pakai narkoba, diserang balik sama Amerika dengan economic hitman, mata uangnya dijatuhin, begitu ya. Michael Hudson berdiri di sana, Venezuela masih berdiri. Terakhir Erdogan, kudeta gagal di belakangnya Amerika, karena Erdogan ke Rusia dan ke Cina, disikat lagi lira. Erdogan panggil Hudson sebagai penasihat keuangan, stabil lagi lira, didukung oleh Qatar. Jadi ada banyak cara pada saat mereka bermain economic warfare atau perang ekonomi yang dilakukan oleh Amerika, itu bisa di counter dengan teorinya Michael Hudson. Hudson ini sahabat saya, nanti saya ceritakan sampai sana karena saya harus menceritakan banyak sebelum topik kita utama masuk. Setuju ya? Ilmunya nggak keberatan ini. Kita bagi 3 periode ekonomi. Tahun 1931 di mana ada Great Depression. Anda ingat ya? Dunia dan Amerika mengalami Great Depression 1931. Sebelum 1931 teori ekonomi basicnya menggunakan Adam Smith, tidak ada bank sentral. Karena money, uang, hanya greasing the transaction. Uang itu hanya alat bayar untuk melumaskan saja.
Zaman sebelum tahun 1931 kita tidak memuja uang, tidak memuja bunga seperti saat ini, biasa saja. Setelah tahun 1931, John Maynard Keynes yang disebut Keynesian mempunyai teori bahwa harus decentralize, harus dikontrol. Periode setelah itu dinamakan Keynesian periode, di mana adanya bank sentral di sebuah negara. Karena itu IMF ngontrolnya di bank sentral, bener nggak? Dimana kalau nanti, kayaknya nggak mungkin, salah satu di antara kita jadi presiden, nomor satu adalah tutup Bank Indonesia. Pindahkan Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan, hanya departemen atau dirjen moneter saja. Nanti alasan saya kasih tahu. Keynesian dipuja. Jadi kalau mereka merasa, oh, misalnya saya tanya, Bapak, kita cetak duit 10 triliun, setuju? Maka Bapak akan bilang, nanti inflasi. Betul Pak ya? Ada di bawah sadar kita udah masuk nih. Keynesian udah 100 tahun loh mendoktrin kepala kita, nanti inflasi. Inflasi itu dajjal yang diciptakan oleh mereka. Nggak ada yang namanya inflasi. Zaman Rasulullah nggak ada namanya inflasi, bener nggak? Setuju ya? Ada inflasi zaman Rasulullah? Nggak ada, udah, itu dajjal, inflasi itu. Bagi kita, nanti kita bikin dia cuman anjing pudel aja. Gitu ya. Nah, kemudian Keynesian berkuasa dengan bunga berbunga, uang, ngeprint uang. Nah, ini lagi kuncinya. Amerika, si ontohot borokokok ini, tahun 1944 ngumpulin 18 negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang. Anda tahu cerita itu kan? Di Bretton Woods, kota kecil di ujung Boston. Tanda tangan. Kita semua kan nanti menang perang. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi. Setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, nomor satu, kita harus punya world currency, harus punya currency dunia. Namanya dolar. Kurang ajar nggak? Itu alkemi. Perancis tidak setuju, Perancis keluar. Sebulan kemudian diserang sama Jerman, balik lagi. I taken deh. Akhirnya semua taken. Yang kedua, mereka membuat IMF, International Monetary Fund, membuat World Bank, dan trading harus dikontrol dan semuanya berada di Washington. Itu menunjukkan bahwa semua di kakinya Amerika. Betul ya? Jadi IMF itu 26% sahamnya Amerika, sisanya the rest of the world, seluruh dunia. Indonesia cuma 1 poin sekian. Dan syarat untuk setujunya sebuah resolusi harus 75% suara. Ngerti nggak? Jadi kalau Amerika nggak taken, kan cuma 74, nggak bisa quorum. Itu namanya alkemi. Setuju nggak? Ya, Anda harus lihat bahwa kita harus bikin rupiah juga harus bikin begitu. Kalau enggak kita bahaya nih, kalau nggak ngerti alkeminya ini kita dimainin. Kemudian apa alkemi yang Amerika lagi bikin? Yang kita dengan sadar kita terima bahwa dolar sama dengan emas. Kurang ajar nggak? Jadi kalau sebuah negara mau mencetak uang, syaratnya harus punya emas atau dolar. Serem nggak? Betapa pintarnya negara tersebut mengendalikan alkemi dunia. Kita udah masanya nih berjuang bersama-sama, ya. Udah, kepala kita udah mulai berat nih pelajarannya. Setuju? Nah, lanjut. Tahun 2008 terjadilah subprime mortgage, bencana keuangan dunia. Hanya yang di dunia keuangan yang merasakan penderitaan tersebut, betul ya? Dan sejak saat itu saya dan teman-teman termasuk Michael Hudson menyatakan the end of year Keynesian. Mati Keynesian. Herannya 10 tahun kemudian pejabat negara masih memuja Keynesian. Setuju nggak? Nggak bisa lagi Anda pakai Keynesian.
Anda harus pakai anti Keynesian. Nah, ini yang nanti mau kita ceritain anti Keynesian itu. Caranya bagaimana? Rumus nomor 1 adalah print money. Anda akan bilang, nanti inflasi, bener nggak? Selama ada underlying proyek, maka print money tidak masalah. Saya kasih contoh. Kang Randy datang ke saya. Kang Randy adalah Menteri Bappenas, saya Presiden. Ceritanya, kalau ngayal boleh kan sampai top kan, bener nggak ada ongkosnya. Kang Randy bilang, Mas, kita mau bangun 100.000 rumah, setiap tahun saya perlu 100 triliun, bener nggak? Saya bilang oke. Setiap kota 100 rumah yang sehat, yang baik, yang islami semua, toilet tidak boleh ngarah Ka'bah dan lain sebagainya. Anda ngerti kan? Karena kita harus yang ngebangun, sholat harus berjamaah dan lain sebagainya, konsep-konsep kita. Saya print 100 triliun dari langit. Nah, nih Mas, betul nggak? Oke? Mas Randy bilang, Krakatau Steel nyala sekian ribu ton, pabrik bata mulai dari ujung Jawa sampai Kalimantan nyala semua, pabrik bata, bener nggak? Pabrik semen nyala, tidak boleh ada satupun unsur impor. Begitu semua jadi, berdiri, balikin ke saya 100 triliun tanpa bunga, bener nggak? Ke negara. Kang Randy bangun, dijual tanpa bunga kan jadi murah, bener nggak? Uang begitu masuk ke negara saya bakar. 5 tahun kemudian 100 triliunnya masuk, jadi 10 juta rumah, bener nggak? Itulah underlayingnya. Inflasi nggak? Nggak ada, betul nggak? Anda mulai paham? Gampang ngelola negara kan? Itu teorinya Michael Hudson, di mana tahun 2005 beliau penasehat Xi Jinping untuk bilang ke Xi Jinping bagaimana melakukan. Dan apa yang dilakukan? Mereka punya dua, renminbi di dalam negeri, cetak suka-sukanya, yuan di luar negeri. Mereka punya dua currency. Anda tahu kan? Enggak, baru tahu sekarang. Suka-suka mereka nyetak duit selama ada proyeknya, betul ya? Setuju? Jadi sekarang proyek itu ngapain ngutang, bener nggak? Kesel nggak gitu ya, bener nggak? Print aja, tolnya gratis. Kalau memang cinta rakyat, jangan tol yang dibangun, jalan umum, karena yang dilewati bisa dapat faedah. Sudah ngerti cara bangunnya negara? Oke, mau lanjut atau udah? Nah, apa yang dilakukan oleh negara satu lagi nih? Karena kita tahu ada negara besar satu lagi yang punya nation interest, yang punya 1,3 miliar penduduk, yang pengen 1000 tahun masih negaranya ada. Bener nggak? Nation interest mereka juga pengen negaranya survive, betul kan? Seperti kita pengen negaranya juga utuh sampai 1000 tahun lagi, gitu kan? Yang dilakukan mereka bisa printing money di lokal, tapi mereka tidak strong, tidak kuat. Yang dilakukan adalah, oke, ini sekali lagi saya sama Kang Randy lagi nih. Kang Randy bilang, Mas, gimana caranya kita punya banyak dolar sebagai cadangan kita untuk bisa punya apa? Deterrent faktor, faktor penggentar. Oke, Akang pergi ke Papua Nugini, cari orang yang dekat sama presiden atau perdana menterinya, paham ya? Kang Randy kirim intelijen, cari di sana presidensi. Anda ngerti presidensi? Presidensi orang yang dekat presiden, orang yang mempengaruhi perdana menterinya Papua Nugini. Terus intelijennya lapor ke Kang Randy bilang, sudah dapat. Dia pokoknya oportunis, dekat dan bisa mempengaruhi perdana menteri Papua Nugini. Gitu ya? Oke. Namanya siapa? Larry. Oke, Larry. Jangan dipanjangin Larry-nya ya. Kemudian bilang sama Larry, mereka bikin proyek yang lama balik modalnya, tapi ada streaming of income, pelabuhan, bandara, jalan tol, bener ya,
yang panjang, yang kalau perlu tidak lama balik modalnya. Ngerti nggak? Oke, nanti kalau ditanya uangnya ada, pokoknya lo kerja aja gitu ya. Gitu ya. Lalu Kang Randy bilang, ini gimana proyeknya? Ini 10 billion dolar Anda pegang, Anda bilang sama si Larry, duitnya sudah ada di Bank Indonesia, bener gak? Transfer ke Bank Papua Nugini, enggak bisa, bener gak? Kemudian dari uangnya tadi, apa yang Kang Randy lakukan? Krakatau Steel nyala, semen nyala, semua nyala, bener gak? Lalu kita kirim 100% material ke Papua Nugini, kirim SDM ke Papua Nugini, uang ke Papua Nugini, setuju ya? Jalan tol jadi di Papua Nugini, urusan gak ada isinya, urusan nanti, bener gak? Pelabuhan jadi di Papua Nugini, bener gak? Udah jadi lapor, udah jadi, siap, tagih dolarnya, masuk, setuju? Itulah kita namakan ini semua adalah Spice Road, jalan rempah. Wah gitu. Bisa nggak? Itu cara mendatangkan dolar, bener nggak? Ada nggak sebuah negara sekarang melakukan itu? Ada nggak? Indonesia nggak ada, hoax, nggak ada. Pemerintah kita pintar, bener nggak? Anda udah mulai ngerti sekarang, mulai panas.